kata-kata, ya kan? Inilah nanti ketika bahasan tentang kalamullah, sifat kalamullah akan perpanjang tentang nuzul Quran. Tapi saya sedikit isyarah saja bahwa nuzulul Quran itu adalah Allah menciptakan kata-kata di Lauhul Mahfuz, kemudian Jibril membaca, kemudian menyampaikan ke Muhammad. Disitulah Quran itu nuzul. Ketika Quran itu nuzul, bagaimana Quran ini mampu memi'rajkan manusia? Kan begitu. Itu maka disimbolkan oleh Isra Mi'raj ini. Kalau kehebatan Muhammad kan ruh wal jasad, tapi kalau kita bagaimana spiritual kita mi'raj? Dengan apa? Dengan Quran tadi. Dengan keyakinan Quran, dengan syariat Quran, dengan kelakuan Quran. Itu tujuan nuzul Quran. Nah, kemudian nyambung. Jadi nanti ini sedikit isyarah, jadi tidak full jawabannya karena nuzul Quran yang ditanyakan tadi siapa? Putri tadi, itu kajiannya ke kalamullah. Nanti itu panjang, jadi perlu bab tersendiri. Nanti Al-Quran, Qadim, apa makhluk, dan semua seperti itu nanti akan mengalir ke sana, tapi isyarahnya ke sana. Berarti kalau di Sufi itu memang ada buah ilahiyah ya, Mas? Belum nyampe situ. Nah, kemudian nyampe ke ru'yatullah, ya kan? Nah, dalam tradisi Islam itu ada ru'yatullah bil ma'rifah, ada ru'yatullah bil uyun. Nah, kalau ru'yatullah bil ma'rifah itu adalah pengetahuan para sufi tingkat tinggi. Ru'yatullah bil ma'rifah dengan ilmu. Ini yang laisa kamitslihi syai'. Nah, kalau yang ru'yatullah hakikiyah yang tadi diceritakan saudara tadi, itu adalah akidah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, yaitu orang-orang yang mendapatkan kebaikan, yaitu surga, wa ziyadah, yaitu melihat Allah. Di sini ru'yatullah nanti apakah kita mengimani ru'yatullah atau tidak? Kalau dalam akidah Ahlus Sunnah kita mengimani ru'yatullah fil jannah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Nah, itu kapan? Fil akhirah. Wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha fil akhir, nanti di akhir. Nah, kemudian ketika pertanyaan soal Isra Mi'raj, ketika di sana Rasulullah melihat Allah tidak? Ini kan sumber semuanya dari sahabat, gitu kan? Satu Ibnu Abbas, hal ra'a rabbahu, na'am, lihatnya. Kemudian hadis ini disanggah oleh Aisyah. Nah, kenapa disanggah? Menurut riwayat dari Aisyah, Rasulullah tidak melihat. Riwayat dari Aisyah disanggah, makanya dia bilang tidak, kata Ibnu Abbas tidak begitu. Nah, sanggahan ini Anda bisa jumpai di kitab Al-Ijabah Fima Istadrakatu Aisyah ala as-Sahabah, yaitu kitab-kitab yang khusus menyebutkan sanggahan-sanggahan Aisyah terhadap sahabat. Di antaranya ini. Nah, Imam As-Sindi, itu Hasyiah Sindi, itu yang menghasyiai Sahih Bukhari, As-Sindi menyebut ini, menurut riwayat ini. Dan riwayat yang dipegang adalah, yang ditarju adalah riwayat Aisyah. Karena tidak sorohatan Rasulullah tidak pernah cerita semacam itu. Kemudian kalau dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran bahwa ru'yatullah fil akhirah. Nah, kalau yang di dunia yang dipakai para sufi itu ru'yatullah bil ma'rifah, dengan pengetahuan, dengan tangga spiritual yang tinggi. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal diriwayatkan dia mimpi ketemu Allah. Mimpi ketemu Allah, ada riwayatnya. Imam Ahmad bin Hanbal.
Tapi ini bil ma'rifah, dengan pengetahuan tingkat tinggi, dengan cinta, dengan mahabbah syauq. Bagaimana? Misalnya saya seorang tukang kayu, tukang pintu. Ketika saya melihat pohon jati besar, saya tidak melihat hakikatnya pohon, tapi saya melihat pintu di situ. Paham saya? Ini ar-ru'yah bil ma'rifah. Nah, bagaimana sampai ar-ru'yah bil ma'rifah? Ingat, pengetahuan yang pakai ar-ru'yah bil ma'rifah ini nanti kita akan menemukan hijab. Setan-setan nanti banyak dihijab-hijab, ini hati-hati. Ngaku-ngaku si A, si B, si C. Ini hati-hati. Ini hijab. Nah, inilah nanti tangga spiritual yang menaiki. Nah, bagaimana cara qad aflaha man zakkaha wa khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang bersihkan diri. Namun dari mana? Hatinya dari sifat-sifat jelek tadi diisi dengan Quran. Makanya kalau di nuzul Quran itu sebelum Muhammad dapat wahyu, itu ada riwayat ceritakan bahwa Nabi Muhammad itu dibedah, dicuci dulu hatinya pakai Zam-Zam. Kenapa? Karena untuk menerima makrifat itu sulit. Makanya kalau hati anda mau dimasukin Quran, ya cuci aja dulu. Disyaratkan dengan membelah badan, kemudian cuci pakai ini. Tapi kalau versi kita dengan cara mengaji, kamu para guru, kamu lakukan ini, puasa, kamu lakukan ini, jangan begini, ikutin. Itu cara mencuci. Karena Muhammad gak bisa mencuci dirinya sendiri, butuh Jibril untuk mencucikannya. Baru dapat Quran. Setelah Quran dapat, Quran diamalkan Mi'raj. Nah. Jadi tidak bisa. Makanya Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, mattakhadallahu waliyan jahila. Allah tidak akan mengangkat seorang wali atau kekasih orang yang tidak tahu. Jadi harus belajar berburu. Ini yang harus dipahami. Kemudian sedikit yang perlu saya sampaikan bahwa tentang mukjizat. Ya, mukjizat Nabiullah Isa bisa menyembuhkan orang buta. Nah, katanya Muhammad ini kan nabi yang paling hebat, paling wah. Nah, Nabi bilang otomatis mukjizat juga paling hebat. Imam Syafi'i pernah mengatakan, ma'atallahu mu'jizatan waqad a'ta Muhammadan mislaha au a'dama minha. Allah tidak pernah memberikan mukjizat pada nabi apapun kecuali Muhammad akan diberikan serupa atau lebih hebat daripada itu. Kalau Nabiullah Isa bisa bisa mengobati orang yang buta. Kalau Nabiullah Muhammad pernah suatu ketika sahabat Qatadah matanya kena anak panah, kemudian jatuh. Kemudian ditaruh pakai tangannya Rasulullah, mata dibalikin. Rasulullah. Kata Qatadah, setelah dibalikin begitu, saya sampai tidak tahu mana mata saya yang pernah terbuka dan. Kalau cuma buta kemudian disembunyikan enak, tapi kalau matanya yang jatuh gimana? Kalau Nabiullah Musa mukul batu jadi air. Kalau Muhammad tidak, jarinya yang jadi air. Itulah sebenarnya banyak sekali mujizat yang. Nah, intinya adalah bagaimana kita menyerap nuzulul Quran dan Quran ini menjadikan kita mi'rajul insan. Mi'rajnya manusia ke atas. Dengan apa? Dengan Quran. Kalau dalam bahasa yang Mas Purwo, rokok sukmo. Tapi sukmo nggak bisa dirokok kalau belum Al-Qurannya belum bagus. Gitu Mas. Berarti amalan wa akidiyah. Jadi secara amal dan akidah keyakinan. Bagaimana Anda menyaksikan innallaha ala kulli syai'in qadir. Tuhan yang Maha Kuasa. Itu kan sulit. Maha Kuasa itu Tuhan.
keyakinan khusus.